Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anasya Salsafaristasari dengan NIM 240134084. Di sini saya dari kelas 2024B dari program studi pendidikan luar sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran berbasis magang atau mentorship untuk memenuhi mata kuliah strategi dan metode pembelajaran pendidikan non-formal. Menurut Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada tahun 2013, salah satu manfaat dari metode pembelajaran ini adalah melibatkan peserta didik untuk belajar mengambil informasi dan menunjukkan pengetahuan yang dimiliki, kemudian diimplementasikan dengan dunia nyata. Karena dalam kenyataannya, di dunia kerja saat ini perusahaan lebih memilih kandidat yang memiliki hard skill dan soft skill. Cara meningkatkan soft skill semasa kuliah bisa dilakukan melalui mengikuti kegiatan organisasi, seminar, kerja lapangan atau magang, dan lain-lainnya. Karena hal tersebut pastinya akan meningkatkan kemampuan komunikasi kita, bisa tampil lebih percaya diri di depan orang banyak, dan melatih kemampuan kepemimpinan kita. Program kerja praktik atau magang menurut Chandra Suharyanti pada tahun 2013 adalah suatu kegiatan pembelajaran di lapangan yang bertujuan untuk memperkenalkan dan menumbuhkan kemampuan mahasiswa dalam dunia kerja nyata. Program magang merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan untuk mendapatkan pengalaman dalam berkontribusi dan berkarya di kehidupan nyata. Dengan demikian, diharapkan setiap mahasiswa mampu mengikuti dan memahami kegiatan kerja yang dilakukan di dunia usaha, sehingga mahasiswa tersebut mendapatkan sesuatu yang baik dan berguna bagi dirinya, serta mampu menunjukkan kinerjanya secara maksimal. Selain itu, dapat membentuk mental motivasi mahasiswa sebagai tenaga kerja yang siap kerja dan mampu mandiri serta berjiwa pekerja keras, jujur, bertanggung jawab, serta ulet dalam bekerja. Berbeda dengan seminar, pada program mentorship, peserta akan mendapat bimbingan langsung dari mentor, di mana selain mendapatkan materi, peserta juga diminta untuk mempraktikkan langsung keterampilan yang diajarkan. Oleh karena itu, output yang diharapkan dari kegiatan mentorship pun berbeda dengan seminar. Jika pada seminar, output kegiatan yang diharapkan adalah dalam bentuk pemahaman. Pada kegiatan mentoring, peserta diharapkan sudah menguasai skill yang diajarkan pada kegiatan tersebut. Dengan demikian, praktik pengalaman lapangan atau magang merupakan media efektif bagi calon guru untuk membekali pemahaman, kemampuan, dan keterampilan dalam mengajar. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Bridgman pada tahun 1990, bahwa latihan mengajar secara nyata dapat menumbuhkan keberanian calon guru dalam mengajar, serta pengalaman berbasis pembelajaran nyata di sekolah, memberi banyak manfaat sebagai bagian penting dari program pendidikan guru. Dengan keberhasilan mahasiswa calon guru dalam menempuh magang atau PPL akan meningkatkan kepercayaan dirinya. Hal ini sejalan dengan penelitian Dewanto pada tahun 2018 bahwa peningkatan efikasi diri mahasiswa calon guru dikarenakan adanya pengalaman baru yang dimiliki terkait dengan adaptasi terhadap tugas-tugas yang dilaksanakan, adanya bimbingan dan umpan balik dari guru pamong, penguatan dari rekan satu kelompok, dan perasaan positif atas keberhasilan melaksanakan tugas. Melalui setiap proses yang dilalui pada praktik magang, calon guru juga mendapatkan pemahaman baru terkait interaksi dalam kelas untuk aktif membangun keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Book Institute for Education dalam Muhammad Rais tahun 2010 menyebutkan karakteristik yang dimiliki oleh pembelajaran berbasis magang, yaitu yang pertama, mahasiswa sebagai pembuat keputusan dan membuat kerangka kerja. Yang kedua, terdapat masalah yang pemecahannya tidak ditentukan sebelumnya. Yang ketiga, mahasiswa sebagai perancang proses untuk mencapai hasil. Yang keempat, mahasiswa bertanggung jawab untuk mendapatkan dan mengelola informasi yang dikumpulkan. Yang kelima, melakukan evaluasi secara bertahap dan kontinu. Yang keenam, mahasiswa secara teratur melihat kembali apa yang mereka kerjakan.
lalu hasil akhir tersebut berupa produk dan dievaluasi kualitasnya. Tujuan yang diperoleh selama magang yaitu yang pertama meningkatkan keterampilan mengajar dan kemampuan beradaptasi. Yang kedua memahami pentingnya perencanaan pembelajaran yang matang. Yang ketiga mempelajari cara menangani dinamika kelas dan berbagai karakteristik siswa. Yang keempat mengembangkan rasa percaya diri dalam mengajar dan berinteraksi dengan siswa. Terdapat juga beberapa tantangan yang dialami, yaitu yang pertama perbedaan karakteristik dan tingkat pemahaman siswa. Yang kedua kesulitan dalam menarik perhatian siswa selama pembelajaran. Yang ketiga keterbatasan pengalaman dalam mengelola kelas secara efektif. Yang keempat adaptasi terhadap kurikulum dan metode pembelajaran yang digunakan di sekolah. Strategi yang dapat diterapkan yaitu yang pertama menerapkan pendekatan pembelajaran yang bervariasi, meliputi mode diskusi, permainan edukatif, dan teknologi berbasis pembelajaran. Yang kedua membangun hubungan yang baik dengan siswa. Yang ketiga berkolaborasi dengan guru pembimbing. Dan yang keempat yaitu mempelajari dan menyesuaikan metode pembelajaran berdasarkan kebutuhan siswa. Selanjutnya yaitu implementasi dari program magang. Karena program magang guru industri merupakan strategi penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan, terutama dalam pendidikan vokasi. Terutama dalam menghadapi tantangan revolusi industri pada 4.0, program ini memberikan kesempatan bagi guru untuk terlibat langsung dalam lingkungan industri guna untuk memperbaiki wawasan, keterampilan teknis, dan pemahaman terhadap teknologi, serta tren industri terkini. Karena implementasinya itu terdiri dari 3 tahap utama, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam tahap persiapan, guru itu diberikan orientasi dan pemetaan kebutuhan kompetensi. Pada tahap pelaksanaan, mereka dilibatkan dalam proyek-proyek industri. Sementara pada tahap evaluasi, dilakukan refleksi dan perencanaan integrasi pengalaman magang ke dalam proses pembelajaran. Program ini terbukti meningkatkan relevansi materi ajar, memperkuat metode pengajaran berbasis proyek atau magang, serta menumbuhkan kepercayaan diri dan motivasi guru dalam mengajar. Studi kasus dalam hal ini membahas strategi pembelajaran berbasis magang yang dilaksanakan di Perpustakaan UIN Sunan Ampel, Surabaya sebagai upaya peningkatan kompetensi mahasiswa. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan studi kasus yang menitik beratkan pada fenomena kerja mahasiswa magang selama periode 17 Januari hingga 17 Februari tahun 2022. Tujuan utamanya adalah menggambarkan uraian tugas yang dilakukan, serta menilai tingkat kompetensi mahasiswa magang berdasarkan unsur kepribadian, profesionalisme, dan sosial. Para mahasiswa ditempatkan secara bergiliran di berbagai layanan perpustakaan, seperti sirkulasi, administrasi, pengolahan, repositori, serta koleksi umum dan referensi, dengan tugas yang jelas dan pendampingan langsung dari petugas. Hasil kuesioner itu menunjukkan bahwa tingkat kompetensi mahasiswa sangat tinggi, mencapai rata-rata 97%. Faktor yang mempengaruhi pencapaian ini itu terbagi menjadi internal, seperti motivasi tinggi dan kemampuan adaptasi, serta ke faktor eksternal seperti dukungan penuh dari pegawai, kejelasan jadwal kerja, dan sistem absensi harian. Magang terbukti menjadi strategi efektif dalam menjembatani teori akademik dengan praktik di dunia kerja, serta menyiapkan mahasiswa menjadi tenaga profesional yang terampil dan berintegritas. Sekian penjelasan materi dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.